Salam sejahtera saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Kembali di program renungan, saya mengajak saudara pada hari ini untuk sejenak membaca Alkitab dan bersaat teduh. Dalam Injil Markus pasal 6 ayat 34 menunjukkan kepada kita bahwa ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Judul renungan: Hati yang tergerak oleh belas kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kali ini hati saya juga tergerak untuk melanjutkan tema renungan yang sama dari rekan sepelayanan saya di GKI Palsi Gunung. Saya sadar bahwa dalam masa pandemi saat ini banyak orang merasa menderita, tetapi juga pada saat yang sama banyak orang merasa ketakutan. Saya melihat bahwa itu hal yang wajar, karena kita memang harus menjaga satu dengan lainnya agar tidak saling menularkan virus, sehingga membuat orang-orang di sekitar kita menderita. Namun, dalam situasi seperti ini pun, saya belajar dari seorang bapak perihal hati yang tergerak oleh belas kasih. Saat itu, sang bapak belum dinyatakan sebagai seorang yang terpapar COVID. Awalnya anak kedua dinyatakan COVID, lalu melakukan isolasi mandiri. Namun, tak lama kemudian, anak yang pertama pun mulai ada gejala COVID. Sebab mereka berada dalam satu rumah, termasuk sang bapak. Kecuali anak ketiga dan keempat yang tidak tinggal serumah bersama bapak. Akhirnya, sang bapak pun memutuskan untuk mendampingi anaknya yang sudah mulai lemas pergi ke rumah sakit. Meskipun sang bapak mempunyai penyakit komorbid yang cukup serius, namun hati yang tergerak oleh belas kasih ini mampu mengambil keputusan yang penuh resiko demi mendampingi sang anak yang sudah mulai ada gejala COVID. Akhirnya, sang bapak pun terpapar COVID, dan kini ia pun telah berada di dalam pangkuan Bapa di sorga. Bapak ini pernah berkata bahwa ia bukanlah orang yang hebat, tetapi ia akan berusaha sebisa mungkin untuk mendampingi mereka yang membutuhkan pertolongan. Anak-anaknya mengatakan bahwa keluarga Bapak adalah setiap orang yang dilayaninya. Dan pada akhir hidupnya, sang Bapak mau mengatakan bahwa anak-anaknya tidak lain adalah hidupnya. Hati yang tergerak oleh belas kasih membuat Yesus rela dan siap menempuh hal yang terburuk sekalipun, yakni dibunuh mati di kayu salib. Saudara-saudaraku, mungkin kita tidak sampai sejauh itu, tetapi pesan yang mau disampaikan adalah bahwa hati yang tergerak oleh belas kasih akan mampu mengambil keputusan yang penuh resiko. Semoga di tengah masa pandemi ini
Apa yang kita lakukan untuk sesama berasal dari hati yang tergerak oleh belas kasih, sehingga kita bisa melakukannya dengan sukacita dan bukan dengan ketakutan. Justru sukacita itulah yang memampukan kita untuk tetap dapat melayani tanpa mengabaikan protokol kesehatan, sehingga suara kita tetap terdengar meski dengan memakai masker, dan pendampingan kita pun dapat dirasa dekat meski dilakukan dengan jaga jarak. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam sorga, terima kasih kalau saat ini kami boleh memasuki hari baru dengan semangat baru, yaitu dengan hati yang tergerak oleh belas kasih. Semoga hari ini kami boleh mengawali segala aktivitas kami, bukan semata-mata karena tugas dan pekerjaan kami, tetapi karena hati yang tergerak untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami dalam setiap peristiwa yang akan terjadi pada hari ini, sehingga kami merasakan kuasa-Mu yang ikut bekerja di dalamnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita, serta menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan memberkati. Tetaplah semangat saudara-saudaraku, dan selamat beraktivitas bersama Tuhan. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.